tidak dapat menembus batas langit dan bumi. Itulah firman Tuhan mengenai kita manusia tidak bisa menembus batas langit dan bumi kecuali dengan menggandeng unsur dari Tuhan itu sendiri. Karena manusia itu terdiri dari unsur fisik yaitu jasmani dan juga unsur rohani, maka sebenarnya Allah kabarkan di dalam firman-Nya bahwa kita ini adalah bagian ruh yang ditiupkan oleh Allah sendiri pada saat kita dilahirkan di dunia. Namun ruh itu belum bisa teraktivasi sebelum mendapatkan unsur dari Tuhan, yakni untuk memasuki akhirat memerlukan baiat. Jadi disitulah unsur itu baru ditanamkan oleh guru rohani. Maka sebelumnya sudah kami uraikan bahwasanya dalam kita menuju Allah kita memerlukan metodologi dalam beragama. Karena saking pentingnya metodologi itu, karena di dalamnya terdapat jalan yang terang benderang dan juga terdapat guru yang dari guru itulah nanti akan ditanamkan unsur Tuhan ke dalam diri kita untuk mengaktifasi rohani kita sehingga kita dapat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu manusia biasa yang belum teraktivasi ruhnya, belum ditanamkan di dalam dirinya, di dalam ruhnya, yakni nur dari Allah yang disebut dengan nur iman dan nur kitab, maka mustahil seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman, tidak akan dapat manusia itu menembus batas langit dan bumi kecuali dengan unsur dari Tuhan, dari Allah itu sendiri. Itulah pentingnya kenapa kita harus menggunakan metodologi dalam beragama. Nah, maka dari itu wajib iman itu tidak hanya sekedar kita percaya ataupun bertemu dengan utusan itu, namun iman itu harus ditanamkan melalui proses baiat. Dalam agama-agama saudara-saudara yang lain itu bisa disebut dengan baptis di agama Nasrani ataupun inisiasi dalam agama Hindu dan Buddha. Sebenarnya agama samawi itu adalah sama saja, hanya berbeda zaman, dan di zaman ini kita bertemu dengan yang namanya agama Islam. Maka itu sebelum kita bisa bermunajat ke hadirat Allah, wajib ditanamkan unsur nur dari Allah itu sendiri yang disebut dengan nur iman dan nur kitab. Seperti yang dikabarkan Allah dalam firman-Nya juga mengenai seorang pemuda Yahudi yang langsung bertemu dengan Rasulullah dan mengatakan, "Saya beriman kepadamu ya Rasulullah." Namun Rasulullah menjawab, kamu belum beriman, kamu baru berislam." Itu membuktikan bahwasanya iman itu tidak serta-merta kita meyakini sesuatu, namun iman itu adalah ditanamkan. Siapa yang menanamkan? Yang menanamkan adalah utusan Allah yang dipilih Allah di muka bumi ini untuk dijadikan wakilnya membimbing manusia dalam bermunajat ke hadirat Allah sebagai penyambung antara dunia dan akhirat, antara bumi dan langit kekuasaan Allah, untuk memasuki alam jasmani menuju kepada alam rohani, sehingga
seperti yang digambarkan dan diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu sekalian wahai manusia ke dalam Islam ini secara menyeluruh, yakni masuk Islam secara jasmani, terlebih-lebih masuk Islam secara rohani kita.